Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah metodologi studi Islam. Pada kesempatan kuliah kali ini, mari sebagai awalan kita sama-sama tabarukan membaca Fatihah sebagaimana ajakan saya setiap kali mengawali perkuliahan. Semuanya mengharap kebaikan dan keberkahan apa yang telah kita lakukan. Fatihah pertama kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW. Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita, dan Fatihah keempat kita mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan langkah kita untuk menggapai cita-cita kita, cita-cita masing-masing. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik saudara, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan tema yang telah kita bicarakan yang lalu, yang pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang Islam sebagai agama wahyu Al-Quran, agama wahyu. Jadi kalau di awal saya pernah menyampaikan kepada saudara di materi yang telah lalu bahwa Islam itu bisa dilihat dari berbagai macam segi. Islam bisa diposisikan sebagai sebuah doktrin, agama maksudnya. Islam juga bisa dilihat dari sisi yang lain. Ya. Nah, kali ini kita akan melihat bahwa Islam itu sebagai agama atau sebagai agama wahyu. Dalam hal ini Al-Quran. Nah, tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini ada beberapa hal nanti. Kita lihat Islam itu seperti apa. Jadi kalau kita berbicara Islam sebagai agama wahyu, kita tidak berbicara apakah Islam itu benar apa tidak. Tidak. Kita tidak menanyakan kebenaran Islam. Islam sudah pasti benar sebagai doktrin yang kita yakini. Yang kita bicarakan adalah yang ada dalam Islam, yaitu dalam hal ini wahyu. Nanti kita berbicara Al-Quran. Itu yang akan kita bicarakan, saudara. Nah, kalau kebenaran Islam kita sebagai pemeluk agama ya pasti membenarkan akan adanya Islam itu sendiri dengan segala aspek yang ada, tentunya begitu. Oke, baik saudara. Nah, Islam sebagai agama wahyu. Islam dari berbagai macam literatur itu banyak definisi, tetapi secara umum ya yang banyak dipahami adalah Islam itu sebagai wahyun ilahiyun unzila ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adat dunya wal akhirah. Islam dimaknai sebagai agama wahyu Tuhan, agama wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Li sa'adat dunya wal akhirah, untuk mencapai atau untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini definisi Islam yang secara umum dipahami. Nah, kalau kita berbicara wahyu, kalau tadi disampaikan bahwa wahyu Islam adalah wahyu ilahi, kita kembali ke coba melihat sampingnya sini. Wahyu sendiri itu dalam konteks agama kita ada dua. Yang secara spesifik wahyu ini diyakini sebagai sumber utama ajaran Islam. Ya, yang pertama adalah wahyu berbentuk Al-Quran.
yang Al-Quran ini turun dalam sejarahnya kurang lebih 22 tahun semenjak masa kenabian. Yang dalam ulumul Quran, Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur. Jadi tidak mabrek satu tidak, tetapi berangsur-angsur selama 22 tahun. Ya, dimulai dari surat Al-Alaq itu yang secara umum dipahami ditulis dalam sejarah. Kemudian yang kedua adalah wahyu al-sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi ini juga disebut wahyun ilahiyun dalam konteks ini. Memang Al-Quran dan sunnah itu disebut dianggap sebagai wahyu, tetapi ada perbedaan signifikan antara Al-Quran dan sunnah. Kalau Al-Quran itu adalah lafdzun wa maknan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau sunnah tidak. Nah, kalau Al-Quran itu membacanya mendapatkan pahala, tapi kalau sunnah tidak. Nah, dan ada tempatnya sendiri-sendiri, fungsi dan kedudukannya beda-beda. Jadi kembali bahwa kalau kita berbicara Islam agama wahyu, yang tadi definisikan Islam adalah wahyun ilahiyun, wahyu sendiri ada 3. Berarti setidaknya kalau kita ingin memahami Islam sebagai agama, ya paling tidak kita mempelajari 2 hal ini, studi Al-Quran dan studi hadis. Nah, oke, baik saudara. Islam atau kita sekarang berbicara wahyu Al-Quran. Wahyu sendiri itu secara bahasa didefinisikan sebagai isyarat yang sangat cepat, bias dengan tangan atau tanpa tangan. Dimaknai juga wahyu adalah surat yang ditulis untuk orang lain untuk diketahui secara bahasa. Wahyun. Secara istilah, wahyu adalah sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dada nabi-nabinya. Ini wahyu. Jadi, wahyu itu berbeda dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Wahyu itu konteksnya dari Allah kepada para nabinya. Dan wahyu ini sifatnya cepat, dengan cara cepat. Allah menginginkan wahyu ini masuk ke dalam dada-dada para nabi melalui para malaikat. Kalau kita baca sejarah bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Ya, jadi wahyu konteksnya dari Allah kepada para nabi. Nah, sekarang Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara wahyu Al-Quran, berarti wahyu itu yang dikirim dari Allah lewat malaikat kepada Kanjeng Nabi. Al-Quran sendiri adalah Al-Quran huwa kalamullah alladzi nazala biruhul amin ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bi alfadhihil arabiyyah wa ma'anihil al-haqqah liyakunu hujjatan lirrasul ala annahu Rasulullah wa dusturan linnas yahtaduna bihudahu wa qurbatan yata'abbaduna bitilawati. Ini yang kemudian tadi saya katakan membedakan secara signifikan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran didefinisikan sebagai kalamullah, firman Allah yang diturunkan. Firman itu melalui Ruhul Amin, malaikat Jibril, ala qalbi Rasulillah, di atas kepada Kanjeng Nabi, di dalam dada Nabi Muhammad, hati Kanjeng Nabi Muhammad. Turunnya seperti apa firman Allah itu? Bi alfadhihil arabiyyah wa ma'anil haqq. Jadi lafal dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi tidak merubah, tidak menambah, ya tidak mengurangi. Semuanya hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu semua untuk apa? Agar liyakunu hujjatan Rasul, sebagai bukti, sebagai tanda, sebagai dalil, sebagai hujjah atas kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dusturon linnas, menjadi
peraturan bagi manusia yang peraturan itu bisa memberikan petunjuk. Selain itu, Al-Quran wa qurbatan yata'abbaduna bitilawati sebagai jalan atau upaya takarrub mendekatkan diri kepada Allah, dan ketika membacanya dihitung ibadah. Lah ini ya, Al-Quran itu banyak sisi ya. Di sisi lain dia firman Allah, lafal dan maknanya. Kemudian punya tujuan sebagai bukti bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah, membuktikan kerasulan Kanjeng Nabi. Kemudian sebagai aturan hidup manusia, petunjuk kehidupan manusia, membacanya dihitung ibadah. Ini Al-Quran. Nah, dalam studi Islam yang kita pelajari di Al-Quran, ketika kita berbicara Al-Quran yang terkait dalil wahyu ini, ulumul Quran, ilmu tafsir, kemudian nasikh mansukh, dan lain sebagainya. Nah, oke, baik saudara, tadi kita berbicara definisi Al-Quran. Nah, ini unsur-unsur Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan tentang sisi-sisi Al-Quran. Nah, kalau di sini bahasanya unsur. Al-Quran itu berbentuk lafal. Al-Quran itu bahasa Arab, turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, membaca beribadah. Maka Al-Quran itu bukan bahasa Latinnya, itu bukan, tapi Arabnya itu, bahasa Arab, berupa bahasa Arab. Dan diturunkan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu hanya diturunkan pada Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kalau ada orang ngaku-ngaku zaman sekarang ngaku-ngaku mendapat wahyu bacaan apa dari Allah, ya mungkin dipertanyakan. Karena Al-Quran itu turun sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai setahun atau sampai sesaat sebelum Kanjeng Nabi wafat. Intinya begini, Al-Quran itu turun setelah masa kenabian, kemudian pada tahun 11 pada masa Nabi sebelum wafat itu Al-Quran sudah selesai turun, begitu. Jadi kalau ada orang kemudian sekarang zaman sekarang mendapat wahyu dari Allah berupa bacaan apa, ya perlu dipertanyakan. Dan membacanya itu dihitung ibadah. Beda dengan membaca yang lain, apalagi membaca WA, membaca status, membaca Instagram, itu juga tidak ada nilai ibadahnya. Lebih baik membaca Al-Quran, begitu ya. Oke, baik saudara. Nah, Al-Quran itu dalam Quran dijelaskan nama-nama lain Al-Quran itu banyak. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Dzikr, ada Tanzil, ada lagi Al-Bayyinah, ada lagi Asy-Syifa, macam-macam, banyak sekali. Ini salah satu contoh nama dari Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran tadi kalau di depan setelah definisi hanya disampaikan sebagai dustur, hujatan, dusturon, kemudian muta'abbad bitilawati, ternyata banyak sekali. Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sebagai mau'idhah atau nasihat, sebagai kabar baik, sebagai tibyan atau mubin, pembeda, sebagai musaddiq itu pembenar, sebagai nur cahaya, sebagai tamsil itu sebagai perumpamaan, sifat sutur sebagai obat hati, obat hati, sebagai hakim, sebagai pemutus atau kebijaksanaan. Hudan, ya Al-Quran sebagai petunjuk lah. Kalau orang dalam hidupnya tidak mau berpegang kepada Al-Quran, ya jangan harap dia mendapat petunjuk. Jangan sampai mencari petunjuk di luar Al-Quran. Kan begitu. Rahmat, Al-Quran itu banyak isinya, banyak mengandung hal-hal yang berkaitan dengan kasih sayang. Mau'idhah, banyak sekali nasihat-nasihat dalam Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini fungsi daripada Al-Quran. Untuk apa? Ya untuk siapapun yang mengamalkan, membaca, meyakini bahwa Al-Quran itu benar adanya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fungsi daripada Al-Quran.
Lalu bagaimana sih kedudukan Al-Quran? Nah, kedudukan Al-Quran itu sebagai kitab pegangan. Bagi siapa? Bagi umat Islam. Sebagai pegangan utama. Ya. Selain sebagai pegangan, kedudukannya juga sebagai sumber hukum yang utama. Itu Al-Quran. Kalau ada apa-apa merujuk ke Al-Quran. Tetapi yang perlu kita ketahui nanti bahwa di Al-Quran itu meskipun yang dibilang bahwa Al-Quran itu bisa menjawab semua persoalan, tetapi ada hal-hal yang tidak secara jelas, tidak secara rinci dijelaskan dalam Al-Quran. Maka perlu dicari rujukan sebagai acuan, ya al-hadis, kemudian yang lain-lain dengan metode ijtihad. Oke, baik saudara. Nah, Al-Quran yang konon diceritakan itu ada 6.000 ayat lebih, itu secara global atau secara pengklasifikasian ada beberapa kandungan hukum atau kandungan isi dalam Al-Quran. Ada doktrin akidah, doktrin akhlak, doktrin syariah, ada yang mengatakan juga ada etika, ada kisah dan sebagainya. Tapi secara garis besar ada 3 doktrin kandungan dalam Al-Quran. Ada akidah, ada akhlak, ada syariah atau fikih. Itu. Secara garis besar, meskipun di Al-Quran itu banyak, ada yang mengatakan bahwa Quran itu lebih banyak bercerita tentang cerita-cerita masa lalu daripada berbicara hukum. Nah, kira-kira begitu. Ya boleh-boleh saja orang meneliti kan begitu. Nah, ini adalah 3 kandungan besar dalam Al-Quran. Berbicara tentang doktrin akidah. Akidah berarti berkait dengan keyakinan. Berbicara tentang doktrin akhlak, ya etika. Berbicara tentang syariat atau hukum. Nah, ini 3 kandungan isi daripada Al-Quran. Oke, baik saudara. Nah, sekarang begini, kalau tadi Pak bahwa wahyu itu dikatakan ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berangkat dari sebuah wasiat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, Nabi itu berpesan begini, saudara. Bunyinya begini. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul. Aku tinggalkan pada kalian 2 hal yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegangan kepada 2 hal itu, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul, artinya Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah ini sangat berkait erat atau berkaitan dengan pegangan hidup manusia. Kalau pengen selamat, dia megangi 2 hal itu. Kan begitu kira-kira terjemahan bebasnya. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia ini dinamis. Problem kehidupan umat manusia ini sangat cepat perkembangannya. Maka ada ungkapan begini, anan nususul mutanahiyah wa anal waqa'i ghairul mutanahiyah. Nas itu telah berhenti setelah Nabi wafat. Nas berhenti, baik Quran maupun hadis berhenti, nggak ada lagi turun, nggak ada lagi hadis baru. Tetapi waqa'i ghairul mutanahiyah, persoalan-persoalan baru terus bermunculan. Ada persoalan yang tidak dijelaskan langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ada persoalan yang memang sudah ada sesuai dengan ketentuan hukum Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, bagaimana cara memutuskan? Cara melihat persoalan yang belum dijelaskan secara jelas ketentuan hukum dalam Al-Quran, maka ada metode lain, yaitu ijtihad. Ya. Nah, sebagai sumber hukum, kalau kita melihat berbicara tentang masadiru tasyri' atau sumber hukum, itu selain Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama, ada ijma' dan qiyas.
kesepakatan ulama dan analogi. Kalau kita berbicara sumber hukum, misalkan kita melihat dalam usul fikih, itu ada sumber hukum yang muttafaq alaih atau yang ulama sepakat, ittafaqu alaihim. Kemudian ada yang sumber-sumber hukum yang diperdebatkan. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa hubungan Al-Quran dengan ijma, dengan hadis, ijma, dan qiyas? Al-Quran sebagai sumber utama dari ketiganya, baik sunnah, ijma, maupun qiyas. Ya, itu yang perlu dimengerti. Oke, baik saudara. Nah, kalau antara semuanya bagaimana antara Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas itu? Nah, ini ayat ini yang biasa digunakan sebagai, kalau kita berbicara sumber hukum, nah ini yang biasa dirujuk. Di surat An-Nisa 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ini adalah perintah Allah kepada orang mukmin, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan para orang-orang yang memegang urusan kalian. Ketika terjadi perselisihan di antara kalian dalam satu perkara, maka farudhu ilallah, kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu ahsanu ta'wila. Jadi ini dimaknai bahwa kita sebagai umat muslim, orang beriman harus taat kepada Allah. Maksudnya adalah berpegang pada Al-Quran. Yang kedua, taat kepada Rasulullah, berarti berpegang kepada sunnah. Dan yang ketiga, ulil amri. Ini yang dalam konteks usul fikih ketika berbicara tentang sumber hukum, ini berarti ijma, orang-orang yang memegang urusan umat. Ulama, ijma kan keputusan ulama kan? Kemudian ketika ada sesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, yang dalam hal ini diartikan sebagai qiyas. Ketika di Quran tidak ada nas yang jelas, ketika di sunnah tidak ada ketentuan yang secara spesifik, lalu bagaimana ya cari ijma? Lah kalau nggak ada lah analogi, kira-kira begitu. Ini alur atau tentang kedudukan Al-Quran di antara sumber hukum yang lain. Oke, nah untuk memahami Al-Quran itu memang tidak mudah, saudara. Bahkan banyak sekali ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Ada bahasa pun ilmunya banyak sekali, ilmu alat, sebutnya ilmu alat. Ini banyak sekali. Nah, ada dua ilmu dalam memahami Al-Quran yang disebut di sini, yaitu tafsir dan takwil. Lupa Al-Quran kan sudah enak sih Pak, ada terjemahan loh. Kalau berbicara terjemahan saja, itu maknanya tidak bisa mendalam. Maka banyak sekali tafsir-tafsir para ulama. Maka begini saudara, kadang ada orang mengeluarkan sebuah dalil atau hujah dari Al-Quran. Hanya berangkat dari Al-Quran, terjemahan, dan terjemahannya tidak melihat konteks tafsir ayat, apalagi tidak berbicara takwil, tidak berbicara asbabun nuzul, tentu juga sangat tidak dapat dikatakan kurang begitu. Karena masing-masing ayat dalam Al-Quran itu ada jelunturungnya, bahasanya ada asbabun nuzulnya. Kan begitu, ya. Jadi kalau kita tidak tahu asbabun nuzulnya ayat ini terkait apa, ya repot nantinya, semua dihukumi sesuai yang terlihat, padahal kan tidak seperti itu. Oke, tafsir. Kita berbicara tafsir. Tafsir itu adalah ilmu yubahatsu fi an kaifiyatin nutqi bi alfadzil Quran.
madlulatiha wa ahkam al ifradiyah wa targhibiyah wa ma'ani allati yahmilu 'alaiha halat tarkib wa tatamatu dzalik. Jadi disebut tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Jadi kalau kita berbicara tafsir itu tidak berbicara makna artinya saja, tidak. Sampai berbicara bagaimana membacanya. Kedudukannya ayat ini seperti apa, hukum yang terkandung ini seperti apa, makna ini pas apa tidak, itu yang dibicarakan tafsir. Maka kalau mau berbicara Quran ya berbicara tafsir, mau mengaji Al-Quran ya harus sekaligus mengaji tafsir. Tafsir itu banyak sekali, ribuan, banyak sekali tafsir itu. Ya ini tafsir. Jadi pendekatan pokok dalam Al-Quran itu ada yang di sini kita tulis ada tafsir dan takwil. Untuk menggali lebih dalam Al-Quran ya belajar tafsir. Kan begitu kira-kira. Oke, baik saudara. Berikutnya adalah tentang takwil. Nah, takwil itu adalah sarful lafzi an ma'ani dzahir. Memalingkan suatu lafal dari makna zahirnya terhadap makna yang dikandungnya idza kana al-muhtamil ladzi yarahu muwafaqul kitab sunnah. Ketika atau apabila makna alternatif yang dipandang sesuai dengan ketentuan kitab dan sunnah. Jadi takwil itu membaca atau memahami teks di luar teks itu, atau memalingkan satu lafal dari makna zahirnya. Membaca lafal tidak sesuai makna zahir, melainkan makna yang terkandung dalam kata itu sebagai alternatif sejauh sesuai dengan ketentuan Alkitab dan Sunnah. Jadi ini kita berbicara konsep dasar atau berbicara definisi saja saudara, tidak mendetail ya, karena ada sendiri ilmu tafsir dan ilmu takwil. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, mempelajari Al-Quran tidak cukup dengan membaca terjemahannya saja, intinya begitu ya. Tapi berbicara Al-Quran, mengkaji Al-Quran ya harus, kalau kepengen dalam ya berbicara ilmu tafsir dan juga takwil, kan begitu. Oke. Nah, ini perbedaan secara rinci antara tafsir dan takwil. Kalau tafsir itu menjelaskan makna tersurat, tapi takwil tersirat. Tafsir berkaitan dengan ayat muhkamat, takwil ayat mutasyabihat. Apa maksudnya begini? Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu yang jelas, yang bisa dimaknai, bisa dipahami secara langsung. Tapi mutasyabihat itu ayat yang butuh takwil, yang tidak bisa dimaknai secara langsung. Contoh ayat mutasyabihat itu misalkan kita berbicara alif lam mim, Yasin, Nur, dan sebagainya. Tafsir pendekatan riwayah dan takwil diroyah. Ini ada dalam Al-Quran itu ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah. Tafsir kadang maknanya sudah diberikan Al-Quran tapi takwil belum, sehingga butuh penggalian makna. Tafsir bersifat umum, takwil khusus. Jadi ini luar biasa sebetulnya. Kita sebagai pengkaji Islam itu harus bangga punya khasanah ilmu yang begitu besar, begitu banyak sekali. Tugas kita adalah bagaimana mempelajari, memanfaatkan, mengamalkan khazanah keilmuan Islam yang kita miliki. Oke. Metode tafsir itu ada ijmali, ada tahlili, ada muqarrin, dan maudhu'i. Ijmali itu menafsirkan dengan mengemukakan makna global, seperti tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain itu tafsir yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin, dua nama Imam Jalal yang mengarang atau kitab tafsir Jalalain. Itu ijmali modelnya, mengemukakan makna global. Ya, alhamdulillah saya sendiri sudah pernah menghatamkan tafsir Jalalain. Ya, saya berharap berkahin dari kiai saya.
dan punya sanad tafsir Jalalain. Kemudian tahlili menafsirkan berdasarkan susunan ayat dan surat yang terdapat dalam Al-Quran. Ini tafsir yang terkenal, tafsir At-Tabari. Banyak jilid ini. Kemudian muqarrin, tafsir perbandingan. Kemudian ada tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Ya. Tafsir maudhu'i tematik terkait dengan tema-tema, misalkan bisa jadi ini seperti Ruwaiyul Bayan. Itu kan tematik tentang nikah, tentang talak dan lain sebagainya. Ya, tafsir al-ahkam. Jadi ini metode tafsir yang digunakan oleh para ulama dalam menulis atau mempelajari Al-Quran. Nah, oke, baik, berikutnya saudara. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ketika di Al-Quran dan As-Sunnah tidak selalu ada keputusan hukum terhadap persoalan baru. Yang dilakukan oleh para ulama adalah melakukan ijtihad. Nah, ijtihad itu merupakan jalan yang ditempuh oleh para ulama dalam memutuskan sebuah hukum. Di agama kita, ya, ketika terjadi persoalan yang tidak dikemukakan nasnya, ya dengan ijtihad. Ini ada dalilnya nih. Wa amad dalilu ala tartibiyya fil istilali biya hadza tartibu fa huwa marwahul Baghawi an Mu'ad bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dan urut-urutan dalil atau istihad dalam mencari dalil sumber-sumber hukum urut-urutannya. Ada riwayat yang diriwayatkan Imam Baghawi dari Mu'ad bin Jabal bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, Rasul mengutus Mu'ad ke Yaman. Rasul tanya, ini ibaratnya kalau sekarang itu mengangkat pejabat, kemudian dilakukan fit and proper test. Tanya dulu, hai Mu'ad, bagaimana cara kamu memutuskan sebuah perkara ketika ada perkara datang kepadamu? Apa kata Mu'ad? Aku di kitabillah ya Rasul. Saya memutuskan itu dengan kitab Allah ya Rasul, Al-Quran maksudnya. Lah kalau itu tidak ada bagaimana kalau kamu tidak menemukan? Kata Mu'ad, fa bi sunnati Rasulillah. Dikejar lagi sama Rasul ini. Kalau kamu nggak menemukan bagaimana? Aku beristihad dengan pendapatku, dengan tidak melupakan sumber yang sebelumnya. Rasulullah memukul atau menepuk dada Mu'ad dengan mengucapkan Alhamdulillah wa faqar Rasulullah SAW. Jadi dari kisah hadis ini menceritakan tentang urut-urutan sebagai sumber hukum Al-Quran, Sunnah, dan melakukan pemikiran dalam lini istihad untuk menggali keputusan hukum. Nah, latar belakang istihad, Oke. Nah, latar belakang istihad itu begini. Kenapa harus ada istihad, Pak? Bukannya di Al-Quran itu sudah komplit. Oke. Kenapa harus ada istihad? Tadi dia sudah saya singgung ya. Satu, Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum utama itu ada kalanya hukum yang bisa langsung difahami dengan mudah dari nas tanpa membutuhkan perangkat lain. Ya, contoh, ada larangan berkata kasar kepada kedua orang tua. Fala taqul lahuma ufi wa la tanharhuma. Ini dalam Al-Isra ini secara tekstual melarang kepada kalian, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu kata uf dan jangan kau bentak mereka. Ini jelas Al-Quran melarang seseorang itu berkata kasar, membentak orang tua, itu jelas karena dosa.
Ini kan bisa dipahami langsung, oh berarti nggak boleh dong berkata kasar ke orang tua. Oh nggak boleh dong berkata kepada orang tua. Yang kedua adalah hukum zina jelas. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jelas. Tentang keberadaan hukum zina itu jelas. Maksudnya jelas itu begini. Bisa dipahami langsung dari ayat itu. Karena bunyinya memang teksnya jelas. Tetapi karakteristik hukum syarak berikutnya, ada ketentuan hukum yang tidak ditentukan secara langsung atau tidak bisa dipahami secara langsung dari lafal itu kecuali melakukan ijtihad. Contoh begini, apakah ada dalil yang melarang atau mengatakan memukul orang tua tidak boleh? Ada. Yang ada itu tadi di Al-Quran berbicara tidak boleh berbicara kepada orang tua. Tidak berkata, tidak berbicara memukul. Lalu bagaimana? Nah ini kan gini, memukul orang tua tidak ada di Al-Quran. Tetapi hukum memukul orang tua ini bisa mengacu ayat tentang larangan berkata kepada orang tua. Nah, bagaimana jalannya kok bisa dipahami seperti ini? Nah, menggunakan metode kias atau analogi dalam usul fikih. Memukul berkata kepada orang tua tidak boleh, kemudian memukul juga tidak boleh. Nah, kias itu kan ada 4 rukunnya. Ada asal, ada fare, ada hukum asal, kemudian ada asal, ada far'un, ada hukum asal. Nah, ada ketentuan lain. Memukul orang tua memang tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Tetapi berangkat dari analogi tentang berkata kepada orang tua. Tidak boleh itu. Jadi memang karakteristik syarak yang kedua, ada ketentuan yang secara tidak langsung dipahami, tidak bisa dipahami secara langsung, maksudnya melalui pemahaman sebuah lafal. Yang kedua, meminum alkohol, ya. Ini kan tidak ada di Al-Quran, tapi berangkat dari pemahaman tentang larangan khamr itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, seperti itu. Sama kayak begini saudara. Di Quran itu tidak ada, Anda bisa cari, tidak ada larangan tentang meminum ekstasi, kemudian pil koplo dan lain sebagainya. Karena waktu itu belum ada. Tapi kenapa dihukumi tidak boleh? Berangkat dari nas tentang khamr ini. Nah, ini yang disebut bahwa ada kalanya sesuatu itu bisa secara langsung muncul ketentuan hukumnya lewat nas, bisa dipahami langsung, ada yang tidak. Nah, yang tidak bisa dipahami langsung memberi keputusan hukum, inilah perlu jalan ijtihad. Oke, baik saudara. Jadi ketika kita berbicara bahwa Al-Quran Islam sebagai agama wahyu, kalau kita mau mempelajari harus belajar sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang perlu diingat bahwa Al-Quran dan Sunnah itu memang merupakan sumber hukum yang utama, tetapi ada kalanya sesuatu itu bisa langsung dipahami dari lafalnya, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini ruang untuk ijtihad. Jadi jangan mengatakan kalau tidak ada di Al-Quran dan Sunnah maka tidak boleh, ya belum tentu. Kalau tidak ada keterangan di Al-Quran maka dihukumi dilarang, ya belum tentu. Nah, karena ini yang kedua, lihat, karakteristik hukum syarak itu tidak ditentukan secara langsung, difahami melalui pemahaman sebuah lafal.
Dengan cara apa ya? Ijtihad. Ini yang latar belakang ijtihad. Nah, oke baik saudara, ini sebagai pengantar diskusi di tema Islam sebagai agama wahyu, nanti bisa dilanjut. Silahkan teman-teman bisa membaca referensi yang lain atau rujukan yang lain untuk menambah wawasan teman-teman. Oke baik saudara, saya kira begitu. Ini sedikit pengantar dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila ummi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.